sedikit perkenalan dari saya nih Bapak Ibu. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris yang berasal instansinya itu di SMP Negeri 3 Huristak 1 Atap, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Oke, kemudian saya juga Bapak Ibu ketua komunitas dari komunitas belajar English Teacher Community, yaitu untuk skala nasional. Di sini juga bisa nih Bapak Ibu sekalian baca-baca mengenai saya sedikit. Yang saya highlight ya Bapak Ibu, kutipan dari saya, you are never too old to learn. Di situ artinya adalah tidak ada batas usia untuk belajar gitu Bapak Ibu. Baik itu mungkin Bapak Ibu yang masih muda atau mungkin yang udah bisa dibilang berumur, kita semua sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi tetap semangat. Next. Alright. Sekilas nih Bapak Ibu mengenai komunitas belajar atau yang viral atau yang sering disebut itu adalah platform Merdeka Mengajar atau PMM gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum tahu apa sih komunitas belajar di PMM itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar itu yang ada di PMM adalah salah satu menu sebagai wadah untuk berbagi praktik baik, sarana belajar, juga diskusi bersama rekan guru di seluruh Indonesia. Terdapat berbagai komunitas belajar berdasarkan provinsi, jenjang, serta fitur narasumber yang dapat menghubungkan dengan narasumber untuk berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Jadi, Bapak Ibu yang udah ada komunitas belajarnya di PMM, apabila ingin membuat webinar nih Bapak Ibu, itu tidak usah pusing-pusing lagi cari narasumber Bapak Ibu. Ada di situ langsung, kita lihat ya Bapak Ibu, ada narasumbernya, bisa langsung kita undang untuk mengisi acara webinar kita. Oke, next. Iya, sekarang kita masuk di sesi interaktif. Next, Kak. Oke, saya ada satu nih Bapak Ibu pertanyaan yang masih terkait ya dengan judul webinar kita. Contoh proyek yang berbasis kearifan lokal di daerah Bapak dan Ibu itu apa aja sih Bapak Ibu? Boleh dong sambil diketikkan gitu ya Bapak Ibu di kolom chat. Saya pengen tahu gitu ya Bapak Ibu, kalau dari Madura itu proyek berbasis kearifan lokalnya apa ya gitu? Atau dari Sulawesi gitu ya Bapak Ibu ya? Atau dari Lampung mungkin, atau dari Jogja. Boleh ya Bapak Ibu diketikkan gitu di kolom chatnya? Oke, di sini sambil saya baca ya Bapak Ibu. Iya, ada pohon kelapa nih yang menjawab. Waduh, ada anyaman bambu, bulu londong dari Mamasa, keripik, pembuatan tempe. Waduh, macam-macam ya Bapak Ibu. Ada juga makanan nih, jadi lapar ya Bapak Ibu ya. Dari Cirebon, proyeknya itu adalah membuat topeng. Wow, saya baru tahu loh Bapak Ibu. Ada juga nih dari ikan patin dari Gunung Mas. Waduh, Kota Pasuruan batik. Iya, benar. Makanan, nih banyak juga nih batik ya Bapak Ibu. Waduh, terima kasih banyak nih responnya Bapak Ibu. Keren-keren ya, saya juga sambil melihat-lihat, oh kalau dari daerah sini ternyata ini ya kearifan lokalnya gitu ya Bapak Ibu. Iya, Malang apel. Oh, jadi di Malang itu juga ada apel ya Bapak Ibu. Bisa, terima kasih banyak nih Bapak Ibu atas responnya. Mungkin bisa kita next ya, Kak ya. Oke, di sini saya langsung mempersilahkan nih Ibu Zulaidar untuk memaparkan materinya. Silahkan Ibu Zulaidar. Baik, luar biasa ya. Di kolom chat itu banyak proyek ya rupanya ya. Ada yang ada yang batik ya, ada yang makanan, luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu mungkin motivasi dari kita guru untuk membuat ataupun kearifan lokal itu sebagai intrakurikuler ataupun kurikulikuler dalam kurikulum Merdeka. Jadi untuk proyek kita malam ini Bapak Ibu bisa mengadopsi untuk kokurikuler juga, bisa diadopsi ke intrakurikuler. Tapi malam ini kita fokusnya ke intrakurikuler, itu khususnya pelajaran IPAS ya Bapak Ibu ya. Jadi proyek yang kita hadirkan malam ini merupakan proyek kearifan lokal, tetapi di sini kita
mengidentifikasi dari pembuatan proyek itu sehingga nanti muncul suatu intrakurikuler mata pelajaran IPAS begitu ataupun fisika, kimia dan begitu. Baik Bapak Ibu bisa melihat di sini ada gambar daripada pohon sagu. Jadi di sini Provinsi Aceh memiliki kearifan lokal yang menjadi ciri khas daerah, baik berupa makanan, adat istiadat, tarian, lagu, maupun upacara daerah. Ini sama juga dengan wilayah Bapak Ibu juga di sini ya. Agar potensi budaya yang ada di Provinsi Aceh tetap dilestarikan, maka upaya yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal kepada peserta didik. Jika pembelajaran berorientasi pada kearifan lokal tidak diterapkan sejak dini, maka masa yang akan datang, globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat menggeser kearifan lokal dalam masyarakat. Pergeseran ini terjadi karena tidak adanya batasan yang jelas antara budaya lokal dan budaya asing. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa perlu diterapkan pembelajaran yang berorientasi pada kearifan lokal. Salah satu kebudayaan yang diidentifikasi adalah proses pengolahan sagu yang ada di masyarakat. Sagu merupakan makanan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Aceh semenjak dahulu kala. Sagu yang dikonsumsi masyarakat Aceh adalah sagu dari tumbuhan rumbia. Pohon rumbia merupakan tanaman sejenis palma tinggi besar yang tumbuh di daerah dataran rendah. Ini tepatnya di rawa-rawa Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu lihat di sini ada gambarnya. Ini merupakan pohon rumbia. Dalam pembelajaran ini, proses pengolahan makanan pokok sagu dapat dieksplor hubungannya dengan konsep-konsep fisika. Next. Nah, ini proses dalam menyiapkan ataupun melaksanakan inovasi daripada pembuatan sagu tadi. Nah, ini merupakan batang pohon sagu yang telah dibelah dan dikuliti kulitnya. Bagian yang paling penting dari pohon rumbia adalah bagian tengah atau batang tempat akumulasi pati. Batang pohon rumbia yang sudah tua telah lama dimanfaatkan sebagai sumber pakan maupun pangan. Untuk tujuan pangan, batang pohon rumbia biasanya diproses dengan cara sederhana untuk diambil patinya. Pada pohon rumbia dewasa, bagian ini penuh dengan pati hingga ke mahkotanya. Kandungan pati tertinggi itu pada tanaman muda sesaat dan sebelum berbunga, dan rendah pada saat sesudah berbunga. Next. Nah, di sini pada proses setelah kita potong pohon rumbianya, kemudian pohon rumbianya dibelah. Pada saat pembelahan pohon rumbia ini ditanamkan konsep gaya gesek tekanan. Pada proses pembelahan batang rumbia, terdapat gaya gesek antara kapak yang digunakan untuk memotong batang rumbia. Semakin kecil luas permukaan kapak, serta gaya dorong yang diberikan semakin besar, maka akan mempercepat proses pemotongan ataupun tekanannya semakin besar. Next. Nah, di sini untuk menghaluskan kepingan daripada sagu, kami menggunakan 3 untuk menghaluskannya. Jadi ini tertanam konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi peserta didik mengenali bagaimana proses perubahan zaman yang dulu menggunakan alat sangat-sangat sederhana, ini disebut gelengku kalau di Aceh. Kemudian gambar yang kedua, ini mesin kukur kelapa. Kemudian yang ketiga, ini mesin chopper. Ini mungkin merupakan mesin yang cepat, ya. Jadi tinggal kita masukkan batang sagunya,
langsung sagunya menjadi halus. Tapi kalau untuk yang gambar pertama dan gambar kedua ini memerlukan waktu yang agak lumayan lama. Jadi di sini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini peserta didik lebih antusias belajarnya karena mereka kita libatkan dalam aksi nyatanya. Jadi peserta didik langsung mengalami bagaimana proses perubahan zaman, bagaimana proses alam yang ada di sekitarnya, sehingga mereka mengenali beberapa alat yang bisa digunakan untuk menghaluskan sagu ataupun juga menghaluskan bahan-bahan yang memang dibutuhkan untuk dihaluskan. Next, Bapak. Nah, setelah dihaluskan, ya di sini sagu yang telah dihaluskan disaring. Di sini akan kita tanamkan konsep pemisahan campuran dengan prinsip perbedaan ukuran partikel dan gaya, ataupun disebut dengan filtrasi, yaitu penyaringan. Mengayak sagu merupakan pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel dengan prinsip perbedaan massa jenis. Ukuran partikel yang ada di atas ayakan adalah sagu kasar, sedangkan sagu yang halus akan mengendap di dalam larutan air untuk mendapatkan tepung sagu. Jadi di sini kami menggunakan kain untuk menyaring dari sagu yang telah halus tadi. Untuk yang bagian atasnya, atas ayakan itu, ini merupakan sagu kasar. Ya, untuk yang sagu halusnya mengendap di dalam air. Next. Nah, ini merupakan hasil daripada proses penyaringan. Di sini konsep selanjutnya yang kita berikan kepada peserta didik itu larutan dan pengendapan. Setelah dilakukan proses penyaringan, kemudian didiamkan beberapa saat sampai pati sagu mengendap. Air dibuang sedangkan endapannya digunakan untuk proses pembuatan sagu. Next. Nah, setelah sagu diendapkan, kemudian kita jemur. Penjemuran saripati sagu dan ampas sagu. Di foto yang pertama, ini merupakan penjemuran saripatinya. Foto yang kedua, ini merupakan penjemuran daripada ampas yang didapatkan dari hasil penyaringan sagu tadi. Pada proses penjemuran terjadi pengurangan kadar air mencapai kadar air tertentu. Pengurangan kadar air dapat menghasilkan perubahan volume. Sagu yang benar-benar kering yang dapat digunakan untuk proses pengolahan makanan, sedangkan bagian ampasnya diolah menjadi pakan ternak. Jadi ini Bapak Ibu merupakan bahan baku untuk pangan dan juga pakan. Untuk pangan merupakan saripatinya, untuk pakan ternak merupakan ampas daripada sagu yang telah kita saring tadi. Next. Nah, ini merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengolahan sagu tadi, Bapak Ibu. Untuk saripatinya, ini setelah dikeringkan seperti ini, Bapak Ibu. Seperti gambar pertama. Nah, ini kami menjualnya yang produk saripati ini. Sementara untuk pengolahan makanannya, ini kami akan berkolaborasi dengan guru produktif. Jadi untuk fisika yang kita identifikasi itu di pengolahan tepungnya saja. Sementara untuk pengolahan makanannya itu dilanjutkan oleh guru produktif tata busana. Jadi di sini hasilnya bisa kita buat
Yang gambar pertama ini merupakan bubur sagu. Bubur sagu ini dibuat dengan air, tepung sagu tadi dimasak dengan air, kemudian dimasak santan, dicampurkan dengan sagu yang telah dimasak dengan air tadi. Kemudian juga bisa diolah menjadi timpan kalau bahasa Aceh. Di sini alatnya digunakan ada tepung sagu, kemudian pisang, kemudian kelapa, kemudian ada daun pisang yang dijadikan sebagai pembungkusnya. Kemudian ampas tadi yang sudah kering diolah menjadi pakan. Nah, ini untuk pengolahan pakan ini dilanjutkan oleh guru produktif agribisnis ternak. Jadi di sini bahan bakunya salah satunya ampas daripada sagu tadi. Sementara bahan-bahan yang lain digunakan bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung sagu, dedak pagi, ampas tebu, kulit kacang tanah, pot kakao, molase, probiotik, garam, dan premix. Next. Nah, sebelum inovasi, Bapak Ibu, pembelajaran yang kami gunakan untuk khususnya di pembelajaran IPAS, itu masih menggunakan sumber yang disediakan di sekolah, yaitu buku ya. Kemudian melihat di situ, peserta didiknya merasa sulit memahami karena mereka cuma membaca dan saya sebagai guru menjelaskan apa yang mereka baca. Kemudian media pembelajaran juga di sekolah, ini mengakibatkan peserta didik itu cenderung malas dan bosan dengan pembelajaran IPAS. Setelah saya lakukan inovasi seperti ini, pembelajaran bersumber pada kearifan lokal dan melibatkan tradisi yang ada di lingkungan tempat tinggal peserta didik, dapat memberikan kesan yang kontekstual. Pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, peserta didik akan membuat peserta didik berpikir lebih mudah karena konsep yang diterapkan sesuai dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, dan mampu berpikir kritis sehingga pembelajaran fisika menjadi menyenangkan. Pembelajaran dengan pendekatan etnoscience akan memberikan pemahaman bagi siswa untuk lebih menghargai alam dan memanfaatkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, dampak yang dirasakan peserta didik di sini, konsep fisika yang terdapat pada proses pengolahan sagu sangat bermanfaat untuk pembelajaran, sehingga peserta didik lebih mengenal budaya yang ada pada masyarakat sebagai sumber belajar. Di samping itu pula, peserta didik dapat mengetahui peran budaya pada proses pembelajaran, sehingga membuat peserta didik berpikir dengan mudah untuk menyelesaikan konsep-konsep fisika yang dulunya dianggap sulit. Dampak terhadap diri saya sendiri, ini pembelajaran sekarang membuat adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang dulu saya sendiri yang berkoar-koar di depan kelas ya. Nah, sekarang peserta didiknya ikut terlibat aktif. Kemudian next. Nah, selain itu juga ini merupakan bisa berdampak kepada rekan sejawat saya. Seperti saya jelaskan tadi, saya berkolaborasi dengan guru produktif tata busana dan guru produktif agribisnis ternak. Next. Nah, keberhasilan proses pembelajaran dalam suatu lingkungan belajar ini dipengaruhi oleh metode dan sumber belajar yang digunakan oleh kita guru. Dari inovasi ini, kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas
yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal berperan sebagai proses pembelajaran yang menuntut adanya interaksi aktif antara guru dan peserta didik, serta sebagai sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, baik yang dikembangkan oleh guru atau sumber belajar yang sudah tersedia secara alami di lingkungan hidup. Next. Nah, di sini untuk sesi materinya ini kita tutup di sini, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Manja. Jadi di sini untuk penutupnya Bapak Ibu, konsep-konsep fisika pada proses pengolahan sagu yang berbasis kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam pembelajaran fisika. Pembelajaran ini membuat adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik, dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dan dipelajari dari warisan budaya sehingga mengembangkan potensi peserta didik untuk berpikir rasional. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk pengolahan sagu yang berbasis kearifan lokal ini, kenapa saya melibatkan guru tata busana dan agribisnis ternak? Karena di sini di sekolah saya, khususnya di SMK Negeri 1 Gandapura itu cuma memiliki kalau untuk yang karakteristik peserta didiknya itu mayoritas perempuan, itu cuma ada di tata busana. Kami tidak ada tata boga. Jadi kenapa kami berkolaborasi dengan tata busana? Karena memang karakteristik siswa perempuan itu kan suka memasak. Jadi di sini kami memanfaatkan karakteristik tersebut sehingga kami mengolah bahan baku tepung sagu itu menjadi makanan pada siswa pada siswa tata busana, tidak di tata boga karena memang kami tidak ada jurusan tata boga di SMK kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti ada beberapa yang Bapak Ibu perlu gali lebih lanjut, kemudian mungkin Bapak Ibu perlu lebih lanjut mengetahui bagaimana proses selanjutnya, ini bisa Bapak Ibu diskusikan di sesi diskusi dengan dibantu oleh Ibu Manja. Baik, Ibu Manja, saya kembalikan kepada Ibu Manja. Iya, terima kasih banyak Ibu Zulaidar atas pemaparannya. Ini Bu Zulaidar keren banget ya pemaparannya. Oke Bapak Ibu semua, kita kasih tepuk wow dong sama Bu Zulaidar ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, 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 wow. Luar biasa banget ya Bu Zulaidar. Di sini saya juga sempat meng-highlight dikit ya Bu Zulaidar dari yang Ibu sampaikan. Ternyata dalam membuat proyek itu bisa ternyata Bapak Ibu kita kaitkan dengan materi kita. Seperti saya nih Bapak Ibu, contohnya guru bahasa Inggris gitu ya. Ketika membuat proyek tentang mengolah sampah, mungkin bisa kali Bapak Ibu sedikit-sedikit saya kaitkan dengan materi prosedur teks gitu ya Bapak Ibu. Di mana kan di situ juga masih ada hubungannya dan masih relate gitu. Kemudian nih yang selanjutnya yang saya dapatkan ya dari yang dipaparkan Ibu Zulaidar juga, ternyata ketika kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain dan juga berkolaborasi juga dengan siswanya, itu akan menciptakan satu proyek yang memang sangat berpusat atau sangat berpusat kepada peserta didik atau murid gitu. Itu yang saya dapatkan. Baiklah Bapak Ibu semua yang sudah tidak sabar, tadi saya sambil lihat-lihat chat gitu ya, kolom chat ya Bapak Ibu sudah ada yang bertanya gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu, pastikan untuk mengisi 2 tautan berikut ini agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat serta voucher pendidikan dan voucher apresiasi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ngisi itunya link yang udah
terlihat di layar ini gitu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewat. Jika sudah mengisi formulir registrasi sebelumnya, silahkan lengkapi tautan presensi yang hanya dapat diisi selama sesi webinar berlangsung. Jadi ngisi absensinya cuma selama webinar ya Bapak Ibu, sambil mendengarkan gitu ya Bapak Ibu, sambil diisi. Jadi kalau udah webinarnya selesai itu udah ditutup Bapak Ibu ininya presensinya. Kemudian tautan juga akan dikirimkan melalui kolom chat. Jadi di situ ada nanti Bapak Ibu tautannya. Pada akhir sesi nanti akan saya ingatkan kembali nih Bapak Ibu semuanya. Oke, next. Next, Kak. Iya, kita masuk nih Bapak Ibu semua pada sesi tanya jawab. Oke, di sini saya udah mendapatkan beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu dari kolom chat. Itu ada dari Ibu Dewi Yuningsi. Halo Ibu Dewi Yuningsi, terima kasih nih pertanyaannya ya, saya izin baca ya Ibu. Izin bertanya, bagaimana Bu Zulaidar cara memotivasi dan melakukan kerjasama antar guru SD dalam menerapkan proyek secara berkolaborasi dalam kegiatan P5? Nah, gitu dia Bu pertanyaannya, cara memotivasi. Silakan Ibu Zulaidar tanggapannya, Bu. Baik, luar biasa ini pertanyaannya ya. Jadi di sini Iya, begini, Bu. Bu. Untuk berkolaborasi itu sebaiknya dikaitkan dulu antara proyek dengan materinya. Nah, seperti saya tadi. Di sini saya berkolaborasi dengan agribisnis ternak. Pada agribisnis ternak itu ada mata pelajaran ataupun materi pakan ternak. Jadi di sini guru produktif tersebut merasa terbantu dengan proyek ini. Ada ampasnya dilanjutkan dengan proyek pembuatan pakan ternak. Jadi begitu juga dengan siswa SD, seperti Ibu Manja bilang tadi, untuk pembuatan ataupun teknik mengutip sampah begitu. Jadi mungkin guru bahasa Inggrisnya bisa berkolaborasi dengan guru sainsnya. Sainsnya teknik pemilahan sampah itu kan untuk lingkungan, ya, untuk menjaga lingkungan. Sementara guru bahasa Inggrisnya membuat laporan ataupun membuat suatu spanduk ataupun suatu tempat sebagai pengumuman. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan merupakan pelajaran bahasa Inggris yang bisa ataupun bahasa Indonesia yang bisa dikolaborasi dengan sains tadi. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi analisis dulu materinya. Analisis dulu konsep daripada proyeknya itu. Siapa-siapa yang bisa kita ajak kolaborasi, yang bisa sepadu sepadan dengan materi yang mau diajarkan. Jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa. Misalnya matematik tidak masuk ke dalam proyek daripada pengolahan sampah tadi. Ya tidak perlu dikolaborasi. Nah, seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu tanggapannya. Saya juga setuju banget nih dengan yang dipaparkan Ibu Zulaidar ya. Ibu Dewi Yuningsi. Jadi kalau saya nih Bu, yang udah saya praktikkan ya, cara saya nih memotivasi rekan kerja saya itu, saya memperlihatkan dulu nih, contohnya seperti yang udah diperlihatkan sama Bu Zulaidar sekarang. Dengan cara kita melihat itu, kayaknya kita udah termotivasi gitu ya, termasuk saya gitu ya Bu. Tanpa sadar gitu, saya pengen buat nih, nanti saya hubungkan juga deh dengan bahasa Inggris gitu. Oke, terima kasih banyak Ibu Zulaidar. Boleh kita next nih Bu, ke pertanyaan selanjutnya? Silakan, Ibu. Oke, boleh. Silahkan. Oke. Di sini ada lagi, Bu, pertanyaan dari Ibu Karyati, Bu. Jadi pertanyaannya begini. Proyek yang diangkat cocok jika di SMA ada jurusan tata boga atau APHP. Lalu, kira-kira proyek apa yang sesuai untuk SMK yang kelompok TI dan TR gitu, Bu? Silahkan, Bu, tanggapannya, Bu. Iya, kalau untuk apa TI apa ya TI dan TR. bisa diperjelas lagi untuk TI telekomunikasi Itu itu? teknologi, ya, teknologi informasi. Iya, teknologi Gitu, Bu. informasi dengan apa? TR, Bu. Kalau TR? iya, kalau TR
saya kurang paham Bu, karena saya kebetulan guru Ya. SMP gitu ya Bu Begini ya. saja Bapak Ibu. Jadi sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Seperti saya bilang tadi, tata busana itu mayoritasnya perempuan, anak perempuan. Seperti tadi saya melihat di kolom chat juga ada mungkin bukan tata busana, tata boga. Nah, itu memang tidak sejalan kalau pikir tata busana itu kan untuk pakaian, untuk busana begitu ya. Kenapa harus kita masukkan proyek ini? Tapi kan mayoritas di situ yang di tata busana itu kan perempuan. Perempuan itu kan punya karakteristik untuk memasak begitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita berkolaborasi, kita mantapkan mereka ya. Begitu juga untuk TI, Ibu. Ya, kalau memang Ibu mau membuat suatu proyek, lihat dulu karakteristik peserta didiknya itu bagaimana. Teknik informatika. Berarti usahakan proyeknya yang berhubungan dengan informatika. Jangan dengan makanan ataupun jangan dengan suatu pakan ternak seperti itu. Sesuaikan proyek yang ada di lingkungan ataupun kearifan lokal dari Bapak Ibu, sesuaikan dengan karakteristik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Iya, saya setuju banget Bu. Jadi nih untuk tadi Ibu Karyati ya, mengenai pertanyaannya, saya setuju juga nih dengan yang dipaparkan Bu Julaidar, disesuaikan aja Pak. Jadi kalau dia kearifan lokal nih, di daerah Bapak apa gitu kira-kira, kan banyak tuh Pak, bisa disesuaikan. Kalau contohnya ini anak SMK, TI ya Bapak, yang berhubungan dengan teknologi. Jadi mungkin bisa Pak, mungkin dihubungkannya entah untuk jenjang promosinya kali ya kan Bu Julaidar, kan kalau anak-anak teknologi tuh keren-keren pasti ya Bu, untuk promosi ke sosmed-sosmed gitu kali ya Bu ya, Iya, untuk betul, betul, apanya betul. digunakan gitu di berkarya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, gimana kalau kita open mic boleh Bu? Satu atau dua peserta gitu ya Bu, kita langsung berinteraksi dengan kita gitu ya Bu Zulaidar. Oke, di Bisa, bisa. sini udah saya lihat-lihat banyak yang raise hand. Oke. Oke, saya panggilkan untuk Ibu Desi Aryani deh. Silahkan Ibu Desi Aryani, open mic, kalau bisa open kamera juga Bu, biar sama-sama kita berinteraksi bareng. Adakah bersama kita Ibu Desi Aryani? Oke, saya next dulu, mungkin sedang tidak di ruangan. Untuk Ibu Ita Atik deh. Untuk Ibu Ita Atik, Bu, silahkan Bu, di open mic dan juga open kamera sekalian. Di open kamera ini, aduh lah kadang mau geser-geser ngene iki. Terus ya opo lah aku gak ngomong. Halo Ibu. Iya, halo. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Silahkan Bu, kalau ada pertanyaan atau tanggapan mungkin Bu terkait yang tadi nih, kita udah ada sesi tanya jawab gitu Bu. Silahkan Ibu. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kebetulan saya adalah guru di sekolah dasar. Kalau tadi contohnya mungkin dalam jenjang SMU ya. Kalau di tempat saya pembelajaran setiap hari itu kearifan lokalnya adalah singkong. Jadi bagaimana pembuatan keripik singkong itu diolah sehingga banyak sekali beberapa kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak karena memang keseharian mereka sudah bergelut dengan kegiatan orang tua, bagaimana proses dari sebuah singkong menjadi sebuah keripik dengan aneka rasa. Kebetulan saya juga kemarin mengikuti BIMTEK IKM di gugus saya, sehingga membuat proyek profil pelajar Pancasila itu saya juga mengambil tema yang kearifan lokal dengan judul Singkongku Cuanku. Terima kasih, hari ini malam ini topiknya sangat bertepatan dengan implementasi saya di kegiatan BIMTEK IKM kemarin. Yang saya tanyakan, bagaimanakah cara atau trik untuk bisa memberikan motivasi bagi orang tua, melibatkan dukungan orang tua untuk kegiatan anak-anak pada kegiatan seperti ini. Karena mohon maaf, di lingkungan saya itu bisa dikatakan tidak bisa
70-80 enggak bisa lah orang tua mendukung karena memang kesibukan mereka yang rutinitasnya macam itu. Jadi kadang kegiatan bertanya, prosesnya seperti apa, itu mereka anggap alah apalah gitu ya. Jadi dukungan orang tua sangat kurang. Yang saya tanyakan ke Bu Julaider, bagaimanakah trik atau cara supaya orang tua turut mendukung penuh kegiatan yang saya lakukan bersama anak didik saya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak nih Bu Ita. Tadi juga udah sempat memberikan tanggapan sedikit. Saya senang banget nih sama Bu Julaider mendengar tanggapan Ibu, dan kemudian ditutup dengan ini ya, ada satu pertanyaan. Silahkan Ibu Julaider. Baik, terima kasih. Ini Ini luar biasa nih Bu. Sebenarnya Ibu itu kan sudah berkolaborasi dengan orang tuanya, apalagi orang tuanya mayoritasnya pekerjaannya itu apa itu ubi gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum membuat proyek itu Ibu diskusikan dulu dengan orang tua. Ini kita mau buat proyek ubi, ya ubinya baru nanti kita jadikan bahan makanan yang bisa dijual. Nah itu sebenarnya lebih mudah Ibu untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Mungkin Ibu bisa mengambil ubinya dari orang tua. Jadi di sini orang tua mungkin akan termotivasi Ibu. Begitu banyak daya jual daripada produk yang Ibu hasilkan, orang tuanya juga akan lebih termotivasi untuk mau bergabung dengan proyek yang mau kita buat. Nah, itu salah satu bentuk daripada kolaborasi Ibu. Nah, seperti itu mungkin Ibu bisa dicoba. Iya, terima kasih banyak Ibu Julaider. Ya, jadi sudah jelas ya. Gimana Ibu Ita Atik? Silahkan Bu. Ya. Terima kasih Ibu. Mungkin kegiatan macam ini baru bagi mereka ya Bu. Kegiatan macam ini baru. Sehingga mengkomunikasikannya saja juga perlu waktu yang tidak singkat. Sehingga mungkin SDM juga berpengaruh ya Bu bagi pemahaman mereka kegiatan macam ini, karena ya mohon maaf tingkat SDM-nya tidak bisa dikatakan baik lah. Jadi ya itu tadi mungkin mengkomunikasikannya yang butuh waktu. Iya. Iya, pelan-pelan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pelan-pelan, Semangat ya, Bu. apalagi ini hal yang baru Ibu ya. Iya. Terima kasih Bu Manja. Iya, mudah-mudahan Bu untuk proyek Ibu selanjutnya itu udah mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Terima Amin. kasih. Ya, amin. Oke. Iya, sama-sama Bu. Mungkin satu lagi ya Bu Julaider, kita undang untuk open mic dan apa ya, bareng dengan kita lah di sini gitu. Ada tadi dari kaum ibu ya Bu, mungkin bisa nih saya pilih satu dari kaum bapak atau ya bapak ibu bapak yang lainnya. Contohnya nih ada satu yang udah raise hand, Bapak Safrul ya. Boleh open mic Pak? Pak Safrul ada? Oke, mungkin saya next dulu. Ini mungkin yang bapak-bapak sudah tidak ada lagi, saya ya pilih yang ibu-ibu aja deh kalau gitu. Ada Ibu Indra Susilowati deh kalau begitu. Selamat malam Ibu Indra. Dibuka dulu Bu, di-unmute dulu. Oh, sudah ini ya menghilang, ya udah tidak apa-apa. Ibu Julaider kita cari lagi nih. Ada Ibu Nuradila. Apakah silakan Ibu mau Bu? Oh iya. Silakan Ibu Indra. Oh iya. Sorry. Iya, silahkan Ibu. Halo Bu, selamat malam. Udah, kenapa tidak terdengar suaranya ini, Ibu? Oke, sepertinya kita bisa skip ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Oke, boleh deh. Nggak apa-apa kalau begitu. Ini kita pilih lagi ya. Mungkin dari Bu Nuradila deh. Kalau gitu, Ibu Nuradila ada, Bu? Bergabung bersama kita? Boleh open mic, Bu? Oke, kita next. Ibu Santi mungkin? Atau saya baca aja kali
ya dari kolom chat kembali ya Ibu Julaidar ya. Di sini ada juga nih Bu dari Ibu Eli Suryati ya Bu ya. Di sini pertanyaannya, untuk pembiayaan proyek Ibu itu dari sekolah atau swadaya dari siswa Bu? Boleh Baik, Bu tanggapannya Bu? iya. Mm-mm. Ini kebetulan tidak memerlukan biaya yang luar biasa karena memang pokok rumbia itu memang ada di sekitar sekolah kami. Di samping sekolah kami ada pokok rumbia, kemudian alatnya pun seperti mesin chopper itu. Mesin chopper itu memang sudah digunakan oleh jurusan agribisnis ternak untuk apa itu menghaluskan berbagai kulit kacang seperti itu. Jadi kami menggunakan alat yang sudah ada, memang tidak menggunakan biaya untuk membuat produk ini. Kemudian kalau memang ini sebagai pedoman saja, kalau memang diperlukan untuk biaya, ini kan untuk intrakurikuler. Intrakurikuler itu pembelajarannya itu khusus daripada kita guru.